Satu, dua, tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kalian yang berbahagia, mungkin ketika DPR sedang terburu-buru untuk mengerjakan dan mengesahkan RUU Ciptaker, pikirannya adalah segera selesai, setelah itu tidur pulas. Boleh jadi pikiran ini juga masuk dan hinggap di kepala pemerintahan, bahkan bisa jadi juga seorang presiden. Tetapi begitu disahkan dan penolakan lahir di mana-mana seperti gelombang besar yang menyapu, menggerakkan hati rakyat, terutama kaum buruh. Di sini mereka mungkin baru tersadarkan sedikit, karena para orang-orang yang sudah terbiasa membuat kebijakan bertemu dengan situasi penolakan itu biasa. Nanti akan ditunggu paling berapa hari bertahan itu demo-demo, setelah itu akan lupa. Tapi yang patut dicatat di sini, gelombang itu bukan sekedar dalam bentuk demonstrasi, tapi juga penolakan akademisi, termasuk ormas-ormas, bahkan sebagian diberitakan itu adalah lembaga pendidikan. Mereka akan bersatu bergerak melakukan sebuah perlawanan terhadap apa yang baru saja disahkan oleh DPR RI dan pemerintah itu sendiri. Pertanyaannya adalah, jika pada awal sebuah regulasi disahkan sudah mengundang gelombang yang begitu besar dari berbagai kalangan dan dalam beragam bentuk, maka sebenarnya apa yang disebut dengan reputasi telah gagal dipertahankan oleh pemerintahan saat ini, termasuk oleh DPR RI. Reputasi yang sudah jatuh atau runtuh seperti sekarang, itu membangunnya jauh lebih sulit daripada upaya membangun sebuah gedung di atas puing-puing bekas penggusuran PKL dan seterusnya. Ini akan menjadi sebuah catatan sejarah yang tentu tidak akan pernah dilupakan, bahwa di tengah perjalanan reformasi setelah 20 tahun berlalu, bahkan ini menjadi sebuah harapan besar, ternyata masyarakat bertemu dengan pil pahit yang sangat luar biasa. Lebih dari sekedar reputasi, ini akan mendorong masyarakat untuk semakin aktif terlibat di dalam gagasan-gagasan politik ke depan. Dalam kata yang lain, setelah reputasi itu jatuh, ke depan orang yang mau tampil di negeri ini betul-betul harus cermat dan betul-betul punya gagasan. Tidak cukup kerja, tapi harus punya sebuah roadmap pembangunan yang jelas. Karena saat ini orang sudah melek semuanya, mulai dari media sosial, kemudian media elektronik, bahkan YouTube itu telah memberi warna, referensi, bahkan sebuah pencerahan bagi banyak orang. Dalam kata yang lain, Indonesia satu sisi mengalami satu momen di mana masyarakat dirugikan, tapi pada saat yang sama ke depan para politisi, para pemegang kebijakan itu betul-betul harus orang-orang yang punya tanggung jawab. Lebih dari sekedar tanggung jawab, mereka harus juga mengerti tentang apa itu manusia. Karena kalau kita lihat secara lebih detail, apa yang menjadikan buruh itu bergerak, ini bukan soal mereka akan dirugikan semata-mata, tapi harkat mereka sebagai manusia yang semestinya dihargai, dihormati, itu telah dihempaskan. Inilah yang sebenarnya menjadi poin penting mengapa kemudian gelombang besar itu terjadi dan demo di mana-mana. Sahabat kalian yang berbahagia, fakta yang sangat besar terjadi ini tentu akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, terutama anak muda ke depan. Bahwa untuk sebuah kebenaran, untuk sebuah harkat dan martabat bangsa atau diri dalam konteks buruh
adalah hal yang tidak bisa dikompromikan oleh apapun. Dan kita lihat demo itu terjadi pada saat pandemi di mana-mana. Ya. Sosialisasi agar tinggal di rumah, pakai masker, itu terus dijalankan. Tapi kalau itu diikuti, sementara harkat dan martabat mereka seperti dilucuti, tentu saja mereka tidak punya kesempatan untuk bisa berbuat banyak di masa yang akan datang. Sebuah gambaran besar bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki semangat rela berkorban demi hakikat dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Demonstrasi kali ini hendaknya tidak dipandang seperti demo-demo pada saat yang lain, karena demo ini terjadi pada masa di mana dunia mengalami pandemi. Dan kalau memang pemerintah konsisten dengan jaga jarak, jangan keluar rumah atau di rumah saja, pakai masker, semestinya pengesahan itu ditunda. Kalau memang concern pada bagaimana mencegah mata rantai penyebaran virus corona. Sekarang gagal total, ya. Selama ini berbulan-bulan orang disuruh di rumah, jangan pergi, pakai masker, jaga jarak. Hanya karena pengesahan RUU Ciptaker, orang berkerumun, ya, menentang, menjadi gelombang besar yang menolak kebijakan yang sungguh memang sangat sulit untuk dinalar secara sehat. Sahabat kalian yang berbahagia, oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan masih ada nurani, masih ada hati, masih ada akal sehat, sehingga apa yang diserukan oleh berbagai pihak untuk undang-undang ini ditarik, atau ada perpu yang kemudian membatalkan undang-undang ini, betul-betul bisa menjadi sebuah acuan, perhatian, dan pada akhirnya pilihan tindakan oleh seorang presiden. Ini mungkin berat bagi seorang presiden karena sebuah hal yang melatar belakanginya, tapi ini penting untuk masa depan dan kebaikan kenangan Indonesia bersama dengan pemerintah dan DPR saat ini. Tetapi mungkinkah ini akan diambil sebagai sebuah solusi, atau justru akan dibiarkan dengan cara menanti kapan demo itu akan berhenti karena lelah? Kita tidak tahu. Yang benar, yang pasti, bahwa setiap perjuangan yang dilandasi kesadaran itu tidak akan pernah bertemu dengan kata akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.